Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di biokimia ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai lemak adik-adik. Nah, lemak sendiri ini adalah suatu senyawa organik. Golongannya golongan ester yang tentu saja banyak terdapat pada tumbuhan, hewan ataupun kita manusia ya. Nah, lemak sendiri pada suhu kamar ini berbentuk cair, disebut minyak adik-adik. Jadi minyak itu adalah lemak ya, yang pada suhu kamar berbentuk cair. Sedangkan istilah lemak yang biasa kita gunakan ini digunakan untuk yang biasanya berwujud padat. Nah, adik-adik, untuk strukturnya sendiri, lemak adalah suatu ester dari gliserol adik-adik dengan asam-asam penyusun lemak. Nah, asam lemak yang terdapat di alam ini adalah biasanya adalah palmitat, stearat, dan asam oleat dan linoleat. Nah, ini suku-sukunya suku tinggi adik-adik, C15, C17 ya. Jadi lemak ini biasanya penyusun asamnya asam-asam yang bersuku tinggi. Nah, ini struktur dari lemak adik-adik ya. Nah, ini merupakan triester dari gliserol, R1, R2, dan R3-nya. Ini bisa saja sejenis ya. Nah, adik-adik, untuk jenis-jenis asam lemak sendiri, berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak ini dikelompokkan jadi dua. Yang pertama asam lemak jenuh. Jenuh itu jika ikatan antara atom karbonnya ini tunggal adik-adik. Ya, contohnya laurat, palmitat, dan stearat. Nah, yang satu lagi adalah asam lemak tak jenuh. Nah, jika tak jenuh ini berarti ikatannya rangkap adik-adik. Contohnya oleat, linoleat, dan linolena. Nah, adik-adik, untuk lemak sendiri itu bisa mengalami hidrolisis ya. Sebelumnya adik-adik kita sudah pernah mengetahui bahwa jika alkohol dengan asam karboksilat direaksikan, itu akan membentuk suatu ester dan H2O. Ya, namanya reaksi esterifikasi. Nah, berarti kebalikannya itu disebut dengan reaksi hidrolisis ester adik-adik. Nah, kita punya asam karboksilat, kemudian kita punya alkohol. Nah, ketika asam karboksilat ketemu dengan alkohol menghasilkan ester, maka disebutnya reaksi. Jadi arahnya ke sini itu adalah reaksi esterifikasi. Nah, tapi reaksi kebalikannya berarti ester yang sudah kita miliki itu bisa mengalami reaksi dengan H2O menghasilkan asam karboksilat dan alkohol, maka bisa mengalami hidrolisis ester namanya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, akibatnya apa? Nanti hidrolisis lemak ini akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Nah, jika ini lemak adik-adik ya, jika lemak ini kita hidrolisis, kita reaksikan dengan air, maka itu bisa menghasilkan gliserol dan asam lemaknya. Begitu ya. Nah, kemudian adik-adik, untuk lemak sendiri itu memiliki sifat fisis ya. Pada suhu kamar lemak hewan itu padat, sedangkan lemak dari tumbuhan cair. Kemudian titik leburnya tinggi jika asam lemaknya jenuh, dan rendah jika asam lemaknya tak jenuh. Contohnya tristearin dengan triolein, yang satu 71, yang satu min 17 derajat. Kemudian lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek ini larut dalam air, yang panjang tidak larut. Kemudian semua lemak ini larut dalam kloroform dan benzen. Nah, jika alkohol panas ya, ini merupakan pelarut lemak yang baik. Kemudian adik-adik, untuk sifat kimia lemak ini bisa mengalami reaksi penyabunan ya, atau saponifikasi. Nah, kita tahu bahwa lemak bisa mengalami hidrolisis adik-adik ya. Nah, hidrolisis yang paling umum adalah dengan alkali. Nah, hidrolisis dengan alkali ini disebut dengan penyabunan atau saponifikasi, karena hasil dari reaksi antara lemak ya, hidrolisis lemak dengan alkali ini hasilnya sering kita gunakan, yaitu sabun ya. Jadi sabun itu adalah garam dari asam lemaknya adik-adik. Nah, reaksi hidrolisis ini pada dasarnya berguna untuk menentukan bilangan penyabunan.
bilangan penyabunan sendiri ini adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Jadi bilangan yang menyatakan jumlah KOH, miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Besar kecilnya bilangan penyabunan tentu saja bergantung pada panjang pendeknya rantai karbonnya, rantai karbon dari asam lemaknya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa bilangan penyabunan itu tergantung pada massa molekul lemak tersebut, begitu ya. Nah, adik-adik, untuk pembahasan materi tentang lemak, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan dengan latihan contoh soal, dan nanti kita lanjutkan lagi dengan latihan soal, begitu ya. Baik adik-adik, sampai di sini dulu. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.